Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi teman-teman semua, welcome back again. And for today's lesson we are going to learn about vector addition analysis ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita bakal belajar mengenai vector addition analysis atau analisis penjumlahan vektor. Bagaimana vector addition analysis can come up and what is this for? Let's dig even deeper down. Ya, jadi gini nih. How to determine the magnitude and direction of a resultant vector from the addition of more than two vectors. Bagaimana cara menentukan magnitude itu nilai atau ukuran, and direction atau arah dari suatu vektor akhir atau vektor resultan dari penjumlahan lebih dari dua vektor. Contohnya seperti ini. Kita punya vektor pertama yang memiliki magnitude 6 unit dan arahnya itu 60 derajat terhadap sumbu datar ya. Sumbu datar ke arah kanan. Vektor kedua kita juga punya yang arahnya ke kanan, lurus ke kanan dengan magnitudenya 4 units. Selanjutnya kita punya vektor yang sama ternyata, magnitudenya 4 unit tetapi arahnya dia 30 derajat terhadap sumbu tegak atas ya. Jadi beside varied in magnitude, these vectors are varied in magnitude. At least for this first one, the direction are also distinctive ya, contrast from one to another. Jadi arahnya berbeda, besarnya juga, magnitude-nya juga beda-beda. Nah, bagaimana untuk menjumlahkan tiga vektor ini? Katakan kita namai vektor yang pertama itu adalah vektor A, ya. Vektor yang kedua kita namai vektor B, and the third one we name it vector C. Yeah. Remember when you want to write vector, write it in bold ya. We know a method from our previous lesson, okay? Untuk mencari magnitude dari penjumlahan dua vektor kita pakai rumus cosine or cosine formula. But in this case it will be difficult because we have three vectors here, which will not be compatible to our formula or cosine formula, karena cosine formula cuma dua vektor aja. So we will analyze, wrong spelling. We will analyze, kita bakal menganalisis this vektor-vektor ini using Cartesian coordinate. Jadi kita analisisnya pakai koordinat Cartesius, dan ini pernah dipelajari waktu SMP, okay? With some help from components of vectors. Ya, jadi teman-teman, materi sebelumnya tentang komponen of vectors itu bakal sangat bermanfaat dan penting untuk membantu kita menganalisis vektor-vektor di atas. So, let's follow it carefully. Normally the vectors above are drawn on the same Cartesian plane, just like this one below. Jadi, vektor-vektor yang tiga ini, A, B, C ini, akan digambar di atas bidang Cartesius. Dan digambarnya bakal seperti ini. Nah, bisa kalian perhatikan, yang 4 units ini tuh dari vektor, yang ini dulu. Ini tuh dari vektor A, yang 6 unit, 60 degree from horizontal positive axis ya. Kemudian yang ini yang 4 unit datar yang horizontal aja, dia itu vektor B ya. Ini vektor A, ini vektor B, and this one 30 degree from vertical positive axis dari sumbu tegak positifnya, karena dia ke atas kita sebut vektor C ya. Jika kalian perhatikan, all of the vectors ya are cojoin on its tail ya, at their tail ya. Jadi semuanya digabungkan, disatukan di ekor mereka ya. Disatukannya pada titik 0,0 bidang Cartesius. Kalau di tengah ini tuh titik 0,0. Jadi jika vektornya ada 5, gambarkan kayak gini. Jika vektornya ada 9, gambarkan kayak gini. Selalu ekornya itu bergabung di
titik pusat bidang kartesius di 0,0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kita sudah menggabungkan vektornya, kita tinggal mencari magnitude dan direction-nya. Tapi sebelum masuk ke mencari magnitude sama direction, we need to determine each of the vectors component ya. Jadi kita harus menentukan komponen vektor dari tiap-tiap vektor yang kita punya. Kita cari komponen vektor dari A, yaitu AX dan AY. Kita cari komponen vektor dari B, BX dan BY. Kita cari komponen vektor dari C, CX dan CY ya. Komponen yang kalau X itu berarti dia ada di horizontal, kalau yang Y dia ada di vertikal. Nah, ini gambarnya. Yuk kita mulai yuk. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mencari apa? Mencari komponen vektornya ya. Komponen vektor yang dimaksud kalian boleh mencari dulu yang A, atau yang B, atau yang C. Tapi saya bakal mencarinya sesuai alfabet saja ya. Jadi saya bakal mencarinya dari yang A terlebih dahulu. Komponen vektor of A. Jadi kita cari dulu berapa apa saja besar dari komponen vektor A. Yang kita ketahui, vektor A itu can be described onto two of its component, AX and AY. Ya. Nah, AX and AY should be time are the result of multiplication from the magnitude of its original vector ya to the trigonometry of its angle ya. Jadi ini bisa cos, ini bisa sin, ini juga bisa cos, yang y-nya bisa sin. Kita tinggal tentukan saja. Kita lihat di sini yang A saja dulu. Oke. Yang A saja dulu. Untuk yang A ini kita akan proyeksikan terlebih dahulu. Maksud diproyeksikan apa? Dibuat vektor komponennya. Jadi vektor A ini kita buat komponen untuk yang horizontal plane-nya ya, untuk yang horizontal axis-nya. Setelah diproyeksikan, kira-kira untuk yang horizontalnya ada di sini. Nah, ini yang disebut dengan AX. Kenapa AX? Karena dia komponen vektornya berada di sumbu X ya. Kita sebut ini dengan AX. Selanjutnya, jika kita proyeksikan vektor A terhadap sumbu Y, maka kita akan dapat seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan AY. Sampai sini jelas ya. Nanti setelah kalian dapat AX sama AY, kalian boleh tinggalkan saja vektor A-nya. Karena yang akan kita gunakan nanti adalah AX dan AY-nya. Yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah AX yang menggunakan sin atau cos, ataukah AY yang menggunakan sin atau cos ya. Itu bakal menjadi pertanyaan. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalau kalian menggunakan cos ya, jika suatu komponen vektor menggunakan cos, itu tuh karena apa? Karena dia berada di samping sudut ya. Sedangkan jika kalian menggunakan sin, itu alasannya ada di mana? Di depan atau di seberang sudut. Jadi sin dan cos itu tidak ditentukan oleh apakah dia X atau Y, apakah dia kanan atau kiri. Yang menentukan sin atau cos itu adalah sudutnya, posisi sudutnya. Apakah AX atau AY berada di samping sudut, atau AX atau AY berada di seberang atau depan sudut. Itu yang penting ya. That's all that matters. The position between the component vectors to its angle ya. If it is adjacent to the angle, then you need to use cosinus.
If it is opposite to the angle, you need to use sinus, ya. Sekarang kita tinggal lihat saja apakah AX itu ada di depan atau ada di seberang atau ada di samping sudutnya. Ini vektor A memiliki sudut 60. Jika kita perhatikan, antara AX dan AY yang berada di samping sudut itu adalah AX. Karena AX berada di samping sudut, maka AX itu samping artinya pakai cos. Sementara AY terhadap sudutnya itu dia berada di seberangnya. Karena AY ada di seberang sudut, berarti dia pakai sin. Sinnya berapa? Sin sudutnya. Cosnya berapa? Cos sudutnya. Ya. Maka kita tinggal masukkan saja. Untuk AX pakai cos karena ada di samping sudut. Cos 60. Untuk AY pakai sin karena ada di seberang sudut. Sin 60 derajat. Kita tinggal masukkan. A itu nilainya berapa? 6. Cos 60 adalah, kalian tinggal lihat tabel ya. Cosinus of 60 degree is half minimal AY ya. AY itu A dikali sin 60, A-nya 6 lagi. Sin 60-nya berapa? Setengah akar 3 ya. Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Kemudian kalian tinggal kalikan. So for the AX, the component vector of A on the horizontal plane, we get 3 units. Meanwhile, for AY, we have 3 root square, 3 units. Sampai sini jelas ya. Jadi, jika kalian jadi semua vektor yang ada di sini harus diubah menjadi komponennya. Oke. Kita lanjut ke komponen vektor dari B. Jika kita perhatikan, B ini, yang merah di bawah, dia itu berbeda dengan A dan berapa? A dan C ya. Karena B itu tidak membentuk sudut, atau sudut yang dibentuknya adalah 0 derajat terhadap Y positif. Kalau seperti ini, kita tidak bisa memproyeksikannya ke sumbu horizontal ya, atau sumbu Y ya. Jadi kalau bentuknya datar seperti ini, datar itu berarti dia sejajar dengan sumbu X ya, sejajar dengan sumbu X, artinya dia hanya memiliki komponen di X saja ya. Jadi dia hanya memiliki komponen di X saja yang besarnya sesuai dengan besar dia ya, karena ini vektor B itu 4 unit magnitude-nya ya, maka dia besarnya juga untuk Bx-nya 4 unit. Karena dia itu datar ya, adjacent to the x-axis, oke, maka By-nya itu dia bakal 0. Kenapa? Karena dia tidak bisa diproyeksikan. Lagian untuk By pakai apa sih? Karena sudutnya di sini, berarti untuk By, katakanlah kalau kalian pengen hitung juga ya, By itu artinya 0 derajat. Dia pakai sin 0 derajat 0, ya udah 0 ya. Jadi singkatnya, jika garisnya itu dia lurus di sumbu X atau lurus di sumbu Y, berarti dia hanya memiliki satu ini saja, satu komponen saja. Kalau lurusnya dia di sumbu X, maka dia hanya punya komponen X, seperti yang kita lihat di sini, Y-nya kosong. Kalau nanti kalian menemukan yang mungkin lurusnya di sumbu Y ke atas atau ke bawah, artinya dia X-nya yang kosong, Y-nya yang ada. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kita lanjut ke komponen vektor of C. Nah, untuk yang C, ini mirip seperti yang A. Yang artinya apa? Yang artinya kita itu harus mencari komponennya. Ya. Kita proyeksikan dulu, let's project this vector C into its horizontal component, which is the Cx.
Ini Cx-nya. Dan kita proyeksi juga di sumbu ininya ya, sumbu Y-nya ya, sumbu vertikalnya. Dan kita dapat ini nah dia berimpitan dengan AY ya. Tapi ini bukan AY, ini namanya CY. Tapi kecil banget ya, nggak apalah. Ini namanya CY, jadi dia berimpitan dengan AY. Baik teman-teman, maka kita sekarang punya, now we have two components of vector C. The first one is Cx, the second one is Cy. Cx and Cy itu adalah C dikali trigonometri sudutnya ya. Jadi kita tinggal tentukan trigonometri sudutnya seperti yang di vektor A. Nah, kita lihat di sini. Ini sudutnya, bukan di bawah sekarang sudutnya ya, tapi di atas sudutnya. Sudutnya itu dia bersampingan dengan siapa? Apakah dengan Cx atau bersampingan dengan Cy? Sudah jelas kita lihat di sini, sudut 30 derajat ini dia bersampingannya dengan Cy. Maka kita harus pakai apa dia? Kita harus pakai cos. Cos sudutnya. Cos 30 derajat untuk Cy, untuk mencari Cy. Sementara sudut 30 derajat ini dengan Cx sudah terlihat jelas kalau mereka itu berseberangan. Kalau berseberangan berarti dia depan ya. Maka pakai sin. Sin sudutnya, sin 30 derajat. Sehingga kita tuliskan di sini Cx dia pakai sin 30 derajat. Untuk Cy dia pakai cos 30 derajat. Tinggal kita masukkan. C-nya itu nilainya 4. Sin 30 berapa? Kalian cek ya di tabel. Sin 30 itu setengah. Kemudian untuk yang C-nya 4. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Ya, tinggal dicek lagi ya di tabelnya. Lalu kita kalikan 4 kali setengah 2. Maka Cx-nya 2 units. Untuk C-nya 4 times half root square 3 berarti 2 kali setengah. 2 akar 3 units. Sampai sini kalian sudah paham ya? Insya Allah paham kok, karena mudah ya. Nah, udah aja kita mencari komponen dari vektor A, B, dan C. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, jangan langsung ke tahap perhitungan yang lain. Kita lihat dulu arah-arahnya. Apakah AX ke kanan, ke kiri, AY ke atas, ke bawah. Apakah BX ke kanan atau ke kiri. Apakah CX ke kanan atau ke kiri. Kalau CY ke atas atau ke bawah. Gitu. Untuk menentukannya, kita lihat analisisnya ya. Jadi kita lihat AX di sini, sudah jelas terlihat AX itu arahnya ke kanan. Atau ke X positif kalau di sini ya. Jadi dia menuju arah X positif. Ya. Kalau kita lihat AY di arahnya ke atas. Atas itu adalah Y positif. Jadi AY juga dia ke Y positif. Nah, nanti positif negatifnya ini bakal menentukan di perhitungan selanjutnya. Sementara BX itu ya BB itu sendiri ya. Nah, karena B kebetulan ada di sumbu X. Oke. B arahnya ke kanan di sumbu X berarti dia arahnya to X plus ya, X positif. Minimal B karena B itu dia 0 ya, BY BY-nya 0 soalnya B-nya itu juga udah datar sejajar dengan X, maka B-nya sudah kita hiraukan. Selanjutnya sekarang CX. Jika kalian lihat CX berbeda dengan AX, dia arahnya ke kiri. Ke kiri itu adalah sumbu X negatif ya.
Jadi Cx itu adalah 2 units to X negatif. Sementara untuk CY-nya dia, lihat di sini arahnya ke atas ya, mirip seperti AY. Ke atas itu adalah Y positif. Jadi ini to Y positif. Kalau ke bawah kemana? Y negatif. Oke, boleh di rewind ya videonya kalau masih belum jelas. Nah, sudahlah kita dapat dari vektor A, AX, AY, dari vektor B, BX karena B-nya 0, dari vektor C, CX, dan CY. Setelah itu dibagaimanakan? Setelah itu kita harus cari apa? Kita harus cari komponen resultant vector on C and resultant vector on Y ya. Jadi pertama kita harus cari resultant vector on X aja dulu ya, on X axis, dan yang nanti dilanjut sama yang Y axis. Bagaimana cara menentukan resultant vector on X axis? Caranya gampang. Jadi resultant vector on X axis itu kita sebut dengan Rx. R-nya resultant, X-nya itu X axis atau sumbu X. Ya. Untuk mencari Rx mudah, kalian kumpulkan setiap komponen vektor yang X yang ada di sumbu horizontal. Maka Rx itu adalah hasil penjumlahan dari plus minus AX plus minus A, maaf salah, rekannya satu lagi Bx sama plus minus Cx. Nah, plus minus ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh arah dari komponen vektor yang telah kita analisis. Kalau dia ke X positif, berarti dia plus. Kalau dia ke X negatif, berarti dia min. Ya. Yuk kita tentukan Rx-nya. Maka pertama AX, X-nya berapa? 3. Dan dia ke arah X positif, berarti plus 3. Selanjutnya, Bx. Bx di sini kita punya 4. Dan arahnya ke plus positif, berarti plus 4. Cx. Cx itu adalah 2 units. Arahnya tapi ke X negatif, berarti minus 2. 3 ditambah 4 kurang 2, hasilnya adalah 5. Ya. Karena 5-nya itu positif, berarti arahnya dia kemana? Kalau X positif, arahnya dia berarti to axis plus positif. Ya. Selanjutnya, setelah kita dapat Rx, kita juga harus ingat untuk mencari resultant vektor on y-axis ya. Atau kita sebut dengan RY. Nah, untuk yang RY ini, bagaimana? Sama aja. Untuk mencari RY, kalian harus mengumpulkan semua vektor komponen Y yang ada di soal. Berarti pertama kita AY, kemudian BY, lalu CY. Dan semuanya plus minus tergantung arahnya. Ya. Yuk kita mulai. Maka RY sama dengan AY, arahnya kemana? Ke atas. Y positif, berarti ini plus. Berapa ininya? 3 ya. 3 akar 3. Ya, nilai dari magnitude dari AY. Kemudian B-nya berapa? 0. Ya sudahlah, 0 aja. Tambah 0 gak apa kok. Kemudian C-nya berapa? C dia ke positif, berarti positif di sini sudah benar ya. Kemudian magnitude-nya itu 2 akar 3. Nah, bagaimana cara menjumlahkan penjumlahan akar ya?
menjumlahkan akar gitu, gimana caranya. Nah, kalian lihat akarnya itu harus sama. Kebetulan di sini akarnya sama ya. 3 akar 3 tambah 2 akar 3. Nolnya kita hiraukan saja. Anggap akar 3 itu adalah X, maka kalian punya 3X tambah 2X. 3X tambah 2X adalah 5X. 5 akar 3. Dan ini positif ya. Positif 5 akar 3 units. Dan arahnya kemana? Karena dia positif dan dia itu resultant vector on y-axis, jadi dia arahnya ke y positif. Nah, kita baru mencari berapa Rx sama berapa Ry-nya. Lanjut yuk. Maaf, kelebihan. Seperti yang kita ketahui dari sebelumnya, kalau Rx-nya itu kita telah peroleh 5 units. Oke, 5-nya dia positif, karena dia arahnya kemana? To X positif ya, sumbu X positif. Selanjutnya kita punya area juga, nilainya 5 root square 3 ya. Dan dia juga positif, berarti arahnya kemana? Arahnya ke Y positif. Nggak salah. Cuma ya kali. Nah, dari ini dua, kita bisa menentukan, we can express di resultant vector in component of vector, not component of vector, unit of vector ya. Jadi kita bisa menuliskan resultant vektornya itu dalam bentuk vektor unit ya, vektor satuan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya harus kayak gini. Jika kalian ingin menulis suatu vektor, mau itu resultan atau tidak, dalam bentuk vektor unit, cara menulisnya adalah pertama vektornya, katakan vektor R saja, maka vektor R itu adalah komponen Rx-nya, I itu artinya menunjukkan kalau angka di depan I itu adalah komponen Rx, ditambah komponen Ry-nya, J, ya udah. Tinggal di belakangnya kita tulis units. Maka dari sini sudah sangat jelas sebenarnya kita sudah punya jawaban untuk ini vektor yang ditulis dalam satuan vektor. Ya, resultant vector is expressed in vector units ya. Jadi sudah dapat, maka vektor yang akan kita punya itu ditulisnya adalah Rxi, Rx-nya itu 5, 5i berarti. Nah ini R-nya itu plus 5 akar 3 to axis Y positif ya. Jadi plus, udah tulis 5 akar 3 J. Ya, hasil resultannya itu ya kayak gini. Ya. 5i plus 5i plus 5 akar 3 J units ya. Apakah selesai? Sayangnya belum. Kita belum mencari apa? Kita belum mencari magnitude. Ya teman-teman, sebenarnya bisa kita gambarkan Rx dan Ry ini di suatu bidang. Ya. Tapi ya sudah saja, itu nanti untuk direction-nya. Kita lihat kita sekarang punya dua vektor ya untuk mencari R-nya. Kalau kita punya dua vektor dan sudut di antara dua vektor ini ada yang tahu tidak berapa? 90 ya, kalau nanti kita gambarkan sudutnya itu akan 90. Pokoknya hampir akhir dari komponen vektor ini kita mempitagoraskan ya, 5 dengan 5 akar 3, atau kita mempitagoraskan resultan vectors on x-axis dengan resultan vektor on y-axis ya. Kita pitagoraskan untuk mencari magnitude totalnya.
Sehingga 5 kuadrat 25, 5 akar 3 kuadrat, 5 kuadrat 25, akar 3 kuadrat 3. Sehingga R-nya itu adalah 25 ditambah 25 kali 3, 75. Berapa 25 tambah 75? 100. Berapa akar 100? 10. Jadi, the magnitude of this vector sama aja dengan ke sini. Magnitude-nya itu 10 unit. Ya. Atau bisa ditulis AX-nya 5, AY-nya 5 akar 3. Tapi itu baru magnitude-nya. Ini magnitude-nya per komponen ya. Kalau ini magnitude-nya sudah digabung, bukan per komponen lagi. Yang belum itu adalah direction kalau sudah digabung ya. Direction-nya itu gimana? Ini direction-nya. Biar kalian gak pusing ya. Jadi Rx di sini aja. Jadi Rx itu tuh adalah yang datar ke arah kanan vektornya. Nah, ini untuk yang Rx di atas. Sementara ini Ry-nya. Ry lebih panjang ya, karena Ry kan dia punya nilai berapa? 5 akar 3. Sementara Rx hanya punya nilai berapa? 5. Nah, teman-teman, jika kan kita udah dapat magnitude F resultannya ya. Kita gambarkan ini resultannya. Wah, ini jelek banget gambarnya. So ugly. Nah, ini resultan vektornya yang di atas yang udah kita cari. Arahnya ke sini ya. Ini vektor R. Yang dicari itu adalah direction. Direction yang mana? Umumnya yang dicari itu adalah direction yang ini. Jadi nanti resultan vektornya kalian cari terhadap sumbu X positif. Bisa nggak dicari dari sumbu lain? Contohnya sumbu dari Y positif. Bisa gitu. Boleh-boleh banget. Tapi caranya bakal agak beda. Dikit aja bedanya mungkin. Nah, selanjutnya setelah kalian terbayang ya, itu bentuk hasil dari Rx dan Ry itu sebenarnya seperti ini. Kita bisa tentukan arah dari resultan vektor ini terhadap sumbu horizontal ya. Pertama kita tahu ada sudut di sini. Tapi ini adalah besarnya yang dicari. Kita sudah punya nilai di Rx sama Ry. Sebenarnya R juga kita sudah dapat, tapi tanpa mencari R pun kalian bisa nyari direction loh. Apa yang adakah trigonometri yang hubungannya antara yang di depan dan yang di samping? Oh, ada. Apa? Tan. Tan itu kalau ditulis adalah tan desa. Depan bagi samping. Depannya yang mana? Yang di depannya 5 akar 3. Sampingnya yang mana? Ini sampingnya ya. 5. Maka jika kita masukkan sehingga tan alfa, alfanya kita belum tahu ya berapa sudutnya. Sama dengan depannya itu 5 akar 3, sampingnya itu 5. Ini ya. Jadi ini untuk mencari directionnya. Tapi apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Yang kita cari itu bukan tan alfanya, tan sudutnya. Yang kita cari itu sudutnya. Maka sudutnya itu adalah tan pangkat min 1. Karena dia pindah rumah ya, pindah ruas ya.
Ya, di kiri jadi di kanan. Yang tadinya tan biasa jadi tan pangkat min 1. Tan pangkat min 1 dari 5 akar 3 per 5. Berapa ini hasilnya? Hasilnya mudah ya. Pertama kita sederhanakan jika memang bisa disederhanakan. 5-nya hapus, 5-nya hapus. Jadi kita hanya menyisakan berapa sih sudut yang dipakai saat itu ya, yang ada di sini ya maksudnya. Maka sudutnya itu adalah tan pangkat min 1 dari akar 3. Karena ini bilangannya sudah disederhanakan ya. Bagaimana cara mencari tan pangkat min 1 dari akar 3? Kembali kita pakai kalkulator. Seperti biasa, kita pertama memasukkan angka yang mau ditrigonometrikannya. Akar 3. Maka tulis 3, lalu diakarkan. Dan inilah hasilnya. Tapi itu baru akar 3. Akar 3-nya di sini harus di tan pangkat min 1 kan. Maka kita lanjut ke trigonometri. Cari tan pangkat min 1 tidak ada. Kalau tidak ada second, datanglah tan pangkat min 1. Tapi pastikan di atasnya itu ini sudah degree ya. Kalau deg sama rad, kalian pindahkan ke deg ya, degree ya. Kalau rad jangan ya. Kalau kita pilih, ini kita tan pangkat min 1 kan. Hasilnya adalah, jadi tan pangkat min 1 dari akar 3, hasilnya adalah 60 derajat. Ya. Jadi, resultan vektor ini akan, itu tuh sedang berbelok sebesar 60 derajat terhadap siapa? Terhadap from x positive to y positif ya. Sudah direction is 60 degree from x positive to y positif. Nah, kita sudah dapat magnitude-nya berapa? Cek ya, kita juga udah dapat direction-nya berapa. Cek, dan kita pun dapat tulisan resultan vektornya dalam ini ya, dalam cara seperti ini ya, yang memperlihatkan komponen of vektornya dalam vektor satuan. Ini juga udah cek. Baik, sekian saja penjelasan explanation about vector analysis. Hopefully this can be useful and meaningful to your knowledge. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.